adik-adik semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat datang di video pembelajaran interaktif. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kakak katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang Hari Raya Besar Agama Buddha. Seperti hal dengan agama lain, agama Buddha juga mempunyai hari raya besar. Apakah itu? Yaitu Hari Raya Waisak, Hari Raya Asada, Hari Raya Katina, dan Hari Raya Magha Puja. Baik, kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak merupakan hari raya yang paling penting dan bermakna dalam sejarah umat Buddha. Mengapa? Apakah ada yang tahu? Nah, mengapa Hari Raya Waisak merupakan hari raya yang paling penting? Karena dari sejarah inilah agama Buddha ada dan berkembang sampai sekarang. Oh ya adik-adik, apa yang adik-adik ketahui tentang Hari Raya Waisak? Baiklah, kakak akan menjelaskan apa itu Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak adalah hari raya umat Buddha yang bertujuan untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama, memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Yang kedua adalah betapa Gautama mencapai pencerahan sempurna di Buddha Gaya di bawah pohon Bodhi, tepat di bulan purnama di bulan Waisak, ketika berusia 35 tahun, pada tahun 588 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana di Kusinara pada tahun 543. Saat Buddha parinibbana, alam merasakan kesedihan yang mendalam. Manusia dan para dewa semuanya menangis. Bunga-bunga dan dedaunan berguguran seakan merasakan kesedihan. Nah, setelah kita mengetahui peristiwa-peristiwa tadi, kita dapat mengambil nilai-nilai kehidupan yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah makna Hari Raya Waisak? Hari Raya Waisak mengajarkan kita tentang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan cara apa adik-adik? Tentunya dengan cara belajar yang baik. Adik-adik, ketika kita belajar dengan baik, sesungguhnya kita berusaha untuk menjadi Buddha kecil di dalam diri kita. Adik-adik, setiap manusia mempunyai benih-benih kebudaan untuk menjadi Buddha di masa yang akan datang. Maka dari itu, marilah kita ikuti jalan Buddha agar kita bahagia. Baiklah, setelah tadi kakak menjelaskan tentang Hari Raya Waisak, materi berikutnya adalah Hari Raya Asada. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha di Bodh Gaya tepatnya pada tahun 588 sebelum Masehi. Buddha adalah sebutan maupun gelar bagi seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Setelah 7 minggu pasca penerangan sempurna, Sang Buddha memutuskan untuk membabarkan dan menyebarluaskan Dharma yang telah diperolehnya. Pada saat yang sama, Sang Buddha ingat kepada 5 orang pertapa yang dahulunya pernah bertapa bersama Sang Buddha, sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Sang Buddha seorang diri. Kemudian Buddha pun menemui 5 pertapa itu di Taman Rusa Isipatana. Kelima pertapa tersebut adalah teman Sang Buddha bertapa di hutan Uruvela. Mereka bertapa dengan cara menyiksa diri. Kelima pertapa itulah yang layak menerima Dharma yang telah ditemukan oleh Sang Buddha. Nah, adik-adik, ajaran atau khotbah Sang Buddha disebut sebagai Dharma. Buddha membabarkan Dharma untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa yang bertempat di Taman Rusa Isipatana. Khotbahnya disebut Dhammacakkappavattana Sutta, yang berarti khotbah pemutaran roda Dharma yang sekaligus menjadi ajaran pertama Sang Buddha. Siapakah 5 orang pertapa itu adik-adik? Ya, Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Dengan demikian, Hari Asada juga disebut Hari Dharma.
Hal ini karena Dharma pertama diajarkan tepat pada hari Asada. Kemudian, setelah 5 pertapa mendengarkan Dharma yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, mereka pun ditabiskan menjadi biksu. Kemudian, pada saat yang sama, Sang Buddha membentuk Sangha. Sangha adalah perkumpulan para biku dan bikuni. Pada waktu itu, Buddha menjadi ketua Sangha pertama. Setelah Sangha terbentuk, Sang Buddha memerintahkan 5 pertapa untuk menyebarkan Dharma ke seluruh dunia. Sejak saat itu juga, terbentuklah 3 permata, atau yang disebut dengan Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Adik-adik, Hari Raya Asada dirayakan setelah 2 bulan perayaan Hari Raya Waisak. Biasanya, Hari Raya Asada jatuh pada bulan Juli. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 3 peristiwa penting dalam Hari Raya Asada, yaitu yang pertama kali Dharma diajarkan, yang kedua, terbentuknya Sangha, dan yang terakhir, lengkapnya Triratna, 3 permata yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Adik-adik, peristiwa suci Asada merupakan peristiwa yang mempunyai arti yang amat penting, bahkan mempunyai nilai keramat bagi kemanusiaan. Sebab, dengan terjadinya peristiwa Asada itulah, maka sampai saat ini, umat Buddha masih dapat mengenal Buddha Dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, yang merupakan rahasia hidup dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik, adapun tujuan dari perayaan Hari Raya Asada, yaitu yang pertama, meningkatkan keyakinan umat Buddha kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna Buddha, Dharma, Sangha. Kedua, mengingatkan kita tentang nilai-nilai luhur dari Sang Buddha yang patut kita teladani dan kembangkan dalam batin masing-masing. Baik adik-adik, hari raya yang ketiga adalah Hari Raya Katina. Adik-adik, tahukah kalian apa itu Katina? Katina merupakan salah satu dari keempat hari raya besar agama Buddha yang dirayakan pada akhir Wasa, yang biasanya jatuh pada bulan Oktober. Hari Raya Katina merupakan penanda bahwa masa Wasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki perayaan Hari Raya Katina, atau waktu bagi para perumah tangga untuk berderma atau berdana kepada para biksu. Sebagai tanda rasa syukur mereka, para perumah tangga biasanya mempersembahkan 4 kebutuhan pokok, yaitu jubah, makanan, obat-obatan, dan kuti. Dana ini ditunjukkan kepada Sangha sebagai bentuk apresiasi yang telah menyelesaikan masa Wasa. Adik-adik, sejarah Katina berawal 30 orang biksu yang sedang berada dalam perjalanan untuk bertemu dan menghabiskan masa Wasa bersama Sang Buddha. Namun, hujan sudah terlebih dahulu turun sebelum mereka sampai di tujuan, dan mereka menghentikan perjalanan mereka di Saketa. Hal tersebut disebabkan oleh aturan Sang Buddha mengenai masa Wasa di mana para biksu tidak boleh melakukan perjalanan karena ditakutkan mereka akan melukai tumbuhan dan binatang secara tidak sengaja selama perjalanan mereka. Para biku tersebut pun berhasil melalui masa Wasa dengan mengamalkan Dhamma dan tidak saling berselisih. Oleh karena keberhasilan mereka, Sang Buddha mengajarkan para biku tersebut dengan menunjukkan dan mengajarkan suatu cara untuk berbagi dan bermurah hati, yaitu dengan memberikan beberapa lembar kain yang Sang Buddha dapatkan dari umat awam kepada 30 biku tersebut. Sang Buddha pun memerintahkan para biku tersebut untuk membuat kain-kain tersebut menjadi jubah untuk pakaian mereka dan bingkai yang mereka gunakan untuk memegang kain selama proses pembuatan jubah tersebut bernama Katina. Nah, adik-adik, itulah penjelasan tentang Hari Raya Katina. Apakah adik-adik sudah mengerti tentang Hari Raya Katina? Pastinya mengerti ya.
Nah, yang terakhir adalah Hari Raya Maga Puja. Adik-adik, kapan Hari Raya Maga Puja terjadi? Peristiwa Maga Puja terjadi 3 bulan sebelum Buddha wafat atau parinibbana. Biasanya diperingati pada bulan Februari hingga Maret. Adik-adik, Maga Puja adalah hari raya yang bertujuan untuk memperingati 4 peristiwa penting, yaitu berkumpulnya 1.250 orang biku tanpa diundang atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Semua biku tersebut sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu tingkat kesucian arahat. Mereka semua memiliki 6 abhina atau kemampuan batin yang lengkap. Mereka semua ditabiskan oleh Sang Buddha dengan ucapan Ehi Bhikkhu. Peristiwa penting ini dinamakan Caturanga Sanyipata, yang berarti pertemuan besar para arahat yang diberkahi dengan 4 faktor, yaitu seperti yang kakak jelaskan tadi. Peristiwa penting ini terjadi hanya 1 kali dalam kehidupan Sang Buddha Gautama, yaitu pada saat purnama penuh di bulan Maga, bulan Februari, tahun 587 sebelum Masehi, 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai Bodhi. Adik-adik, kalian tahu tidak? Pada waktu itu, 1.250 orang biku datang secara serentak pada waktu yang bersamaan tanpa adanya undangan dan perjanjian sebelumnya ke tempat kediaman Sang Buddha di Wihara Weluwana atau Weluwanarama, yang berarti hutan bambu, di kota Rajagaha. Mereka datang dengan tujuan untuk memberi hormat kepada Sang Buddha sekembalinya mereka dari tugas menyebarkan dhamma dan melaporkan hasil penyebaran dhamma yang telah mereka lakukan. Setelah itu, Sang Buddha membabarkan dharma kepada para bhikkhu yang hadir, yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar ajaran Buddha yang berbunyi, janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran para Buddha. Adik-adik, itulah sejarah dari Hari Raya Maga Puja. Adik-adik, pada perayaan Hari Raya Maga Puja, biasanya umat Buddha melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti contohnya, melakukan upacara-upacara puja bakti, kemudian berdana, bermeditasi, ada juga bakti sosial, perlombaan, kerja bakti, maupun menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Dengan berbuat demikian, kita tidak menyiapkan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Inilah salah satu contoh kita merayakan Hari Raya Maga Puja. Dengan melakukan perbuatan baik dapat menimbulkan ketenangan dan kepuasan batin. Dengan adik-adik belajar Hari Raya Maga Puja, maka adik-adik dapat merenungkan nilai yang agung dan luhur. Selain itu, juga kita dapat mencontoh sifat-sifat luhur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik, itulah 4 hari raya besar dalam agama Buddha. Sekarang kalian sudah tahu apa saja hari raya besar agama Buddha dan hari-hari raya tersebut memperingati peristiwa penting apa saja. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari kakak dan semoga kalian selalu mengingatnya ya. Baiklah adik-adik, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah.